Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang baik. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk bisa berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga ini menjadi wasilah digugurkan dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita, dan ditambah bekal pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kita bersyukur atas satu nikmat yang membuat kita ini menjadi spesial di sisi Allah, yaitu ketika Allah masih menitipkan nikmat iman di dalam hati-hati kita. Jadi orang beriman itu spesialnya dimanapun dia melakukan kebaikan, jangankan Allah, jangankan malaikat yang mencatat, bumi tempat dia melakukan kebaikan itu nanti akan bercerita tentang kebaikan yang dia lakukan. Maka sebaik apapun kita melakukan kebaikan di tempat yang orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal gitu ya, bahkan nggak ada yang ngeliat, itu harusnya nggak menjadikan kita menjadi orang yang kecewa. Kenapa? Karena penglihatan orang itu terbatas, pendengaran orang juga terbatas, bahkan pengetahuan orang tentang kebaikan kita juga terbatas. Tapi Allah terbatas nggak? Nggak. Pengetahuannya terbatas nggak? Nggak. Nah, jangankan Allah, bumi saja nanti akan bercerita. Maka kalau kisah yang kita tinggalkan di atas muka bumi ini adalah jejak-jejak yang baik, maka jejak kebaikan juga yang akan kita dapatkan nanti kisahnya. Tapi kalau di atas muka bumi ini kelakuan kita buruk, kelakuan kita kayak setan, ya nanti ceritanya juga akan lain ya, agak lain. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang mudah-mudahan bisa membahagiakan hati kita semuanya, karena hari ini berkenaan dengan hadiah. Karena fitrahnya manusia itu suka diberi. Suka apa? Suka diberi. Pemberian itu tidak mesti yang sifatnya material, ya. Yang di luar dari itu juga membahagiakan, pujian, ya kan? Dipuji sebagai orang yang paling tampan, dipuji sebagai orang yang paling cantik misalnya, itu juga membahagiakan kan ya. Kita lebih senang mendengarkan pujian sekalipun ada kedustaan, ya kan? Tapi kita tidak akan senang gitu kan dengan apa? Dengan cacian sekalipun hanya sebatas bercandaan. Benar nggak? Misalnya, kamu cantik banget ya Allah po, cie gitu. Masa sih? Iya cantik banget, padahal gitu ya. Padahal dia bohong gitu. Tapi kita bahagia aja. Kita juga tahu dia bohong gitu. Tapi itu membahagiakan. Dibanding misalnya dia terlalu jujur sama kita. Ketekmu po, kenapa ketek gue? Wangi bunga rafflesia. Iya, bunga bangkai maksudnya ya. Nah, itu lebih menyakitkan. Itu fitrah kita itu baik memang. Maka kebaikan kita ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 5 hadiah. Jadi 5 pemberian hadiah yang mengiringi 5 hadiah lainnya. Ini istilah buy one get one itu sudah ada ternyata ya. Dari zaman Nabi SAW ya. Beli 1 dapat 1. Keren kan? Jadi kalau sudah dapat 1 itu tambah 1 lagi. Itu siapapun mau kan. Misalnya beli es teh, beli 1 gratis 1, walaupun yang gratisnya lebih kecil ya kan, tapi kan itu membahagiakan ya. Kecuali sendal ya, kalau beli 1 nggak ada pasangannya kan bingung ya kan. Kalau beli 1 pasti sepasang kalau sendal itu. Nah, hari ini kita bahas tentang hadiah itu. Nabi SAW bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad adalahu khamsan ukhra. Tidaklah seseorang itu diberikan 5 hadiah ini kecuali memang Allah pengen tambahin 5 hadiah lagi. Paham ya? Jadi tidaklah seseorang itu diberikan oleh Allah 5 hadiah ini kecuali memang Allah sudah sediakan 5 hadiah yang berikutnya. Pokoknya 1 aja kita bisa menerima dengan baik, maka Allah akan tambah 1 itu. 2 kita terima dan kita bisa menerimanya dengan baik, maka ditambah lagi hadiah yang kedua. Gitu seterusnya sampai 5. Kebayangkan, berarti kalau kita dapatnya 5, sebenarnya dapat berapa? 10. Ya, karena 5 plus 5 gitu.
Apa yang pertama, hadiah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, yang kemudian dari pemberian tadi akan bertambah lagi satu hadiahnya. Apa itu? La yu'tihi asyukra illa wa qad adalahu ziyadah. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan, diberikan hadiah untuk bisa bersyukur, kecuali memang Allah pengen tambah. Saya ulangi sekali lagi, tidaklah seseorang itu diberikan hadiah untuk bisa bersyukur, kecuali memang Allah pengen ngasih tambahannya. Saya kasih contoh firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Mau saja kalian berterima kasih, ku tambah. Itu janji dari Allah. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ngebayangin tentang konsep kesyukuran, pokoknya siapa yang mau berterima kasih pasti ditambah. Kira-kira Allah kalau sudah berjanji, mungkin nggak bergeser janjinya? Nggak mungkin. Nggak mungkin hianat? Nggak mungkin. Maka ketika Allah menjanjikan, kalian mau berterima kasih, pasti ku tambah. Nah, saya kasih analogi yang sederhana, contoh yang mudah-mudahan bisa dimengerti dan dicerna dengan baik. Kita ini, setiap kita, cara menjemput rezekinya itu model-model. Ada yang orang lapangan, ya kan? Ada yang office, ada yang menjemput rezekinya dari berjualan, jadi bakulers, jadi kurir dan sebagainya. Saya ingin cerita satu aja, kurir. Ini ada saudara kita menjemput rezekinya dari mengantarkan paket. Ada yang biasa COD sini? Ada ya, dari ujung jilbab sampai ujung kaki semuanya COD semua ya. Nah, ada yang warna kuning, yang tengah hijau, yang bawahnya yang biru gitu ya. Tergantung lah, silakan itu. Nah, biasanya kalau misalnya kita pesan barang harganya 48.500, kita akan ngasih berapa biasanya? 50. Nunggu angsul nggak? Dikerain ya kan. Ini yang parah tuh 49.500, ditungguin angsulnya ya. Ya sekalipun boleh nggak? Iya, boleh ya. Boleh aja, nggak apa-apa, ditungguin. Kenapa Mbak? Angsulnya 500 Mas. Iya, ya nggak apa-apa juga, memang haknya. Tapi ada yang lebih parah, 49.800. Ditungguin memang 200-nya nih ya. Bang, ada kembalian, kris juga boleh, Allah Robi, itu biar transfernya 6.000 gitu kan. Atau yang paling murah 500 gitu ya. Ini cuma ngangsul 200 aja pakai kris coba ya, pakai kiris. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, biasanya ini fitrah dasar kita itu tadi baik ya. Jadi kalau ada harga barang 48.500, biasanya kita akan kasih 50. Itu memang sudah normalnya kayak gitu. Walaupun kita nggak berdosa juga, ditungguin misalnya 1.500 nggak masalah juga, karena memang itu haknya kita, nggak masalah. Tapi memang biasanya itu memang sudah kayak terformat aja ya, kebaikan kita itu seperti itu. Tapi kalau hari ini kita barang 200 juga kita tungguin misalnya, ini ya jangan-jangan gitu, memang mati memang hatinya gitu ya. Hatinya itu kayak nggak tergerak buat ngasih gitu, barang 300 rupiah gitu, apapun alasannya. Ini kan 300 bisa ditabung, nggak bakal kaya juga nabung 300 rupiah itu ya. Mendingan dikasih sedekah, jadi pahala, jadi doa terbaik gitu ya. Nah, ceritanya saya melihat beberapa kali, biasanya kan kalau kurir itu datang sekali ke kita, dia akan ngirim lagi dengan orang yang sama. Karena dia tahu rumah kita kan, maka dia akan ambil tuh orderan itu, nanti dia akan sampaikan. Ada satu memang kurir itu yang saya kenal ya bukan kenal baik juga sih, kenal aja. Karena beberapa kali yang ngantar dia. Yang pertama, kenapa saya senang? Dia jujur. Jujurnya itu sekalipun hanya 200 belakang, dia akan sebutkan itu. Misalnya 49.800. Biasa kan kalau orang nggak mau ribet kan, 50 kan gitu ya langsung gitu. Dia enggak. Dari awal saya kenal, dia selalu menyampaikan yang itu, yang jujur tadi satu. Yang kedua, setiap kali mengantar dia pasti wajahnya ceria. Itu yang membuat tertarik gitu. Saya tanya nih, Bang, ini lebihnya cuma 500 saya bilang. Dia bilang apa? Alhamdulillah Pak, makasih gitu. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Nah, kalimat ini yang sebenarnya membuat saya tertarik. Saya tanya, Bang, ini kan cuma 500 nih lebihnya. Kenapa bilang alhamdulillah? Biasanya Pak, kalau saya bilang alhamdulillah, itu setelahnya itu ada tambahan. Ada aja orang yang totalnya 45 tapi bayar 50, ya kan? Bahkan bayarnya 42 gitu ya, harusnya bayar 42 jadinya 50 gitu. Jadi lebihnya itu lebih banyak. Bisa dipahami ya? Nah, tapi kalau di awal saja ini saya sudah meletakkan kalimat-kalimat keluhan, maka pasti tidak akan ada tambahan setelahnya. Jadi kalau ada orang nih, Mas, ini angsulnya cuma 200. Iya tahu cuma 200, masa mau diangsul? Nah, atau misalnya ketika kita bilang, Mas, angsulnya ambil aja cuma 300 gitu kan. Biasanya itu memang tidak akan ada tambahan belakangnya. Nah, saya ulangi, kalau dia tidak mampu bersyukur di awal, maka yakinlah tidak akan ada apa? Tambahan setelahnya. Jadi kaidahnya sederhana, di awal kita mau berterima kasih, itu pasti Allah tambah.
Cuman masalahnya, kita ini akan lebih mudah berterima kasih, bersyukur kalau itu banyak. Iya nggak? Teman-teman dapat uang 1 juta, terima kasihnya sampai berbusa itu. Makasih mbak, makasih, blok ya, sampai berbusa pokoknya bilang terima kasih. Coba kalau 1000, beda nggak ucapan terima kasihnya? Beda. Nah, kita ini justru akan lebih tertarik untuk mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak kalau rezeki itu dirasa besar. Tapi kalau rezeki itu dirasa kecil, maka kita akan sulit, atau ini menjadi ujian buat kita nih. Bisa nggak kita bilang terima kasih di saat rezeki itu menurut kita itu kecil dalam kacamata kita? Ini ujiannya di situ. Padahal Allah sedang menanti betul nih. Bukan Allah nggak tahu, bukan nggak tahu. Ini nanti nih apa kalimat apa yang keluar. Kalau bersyukur ditambah, kalau nggak usah dikasih tambahan. Nah, itu tinggal pilih aja kita mau ditambah atau enggak. Nah, tinggal bagaimana saat rezeki itu sampai kepada kita, mau bersyukur atau tidak. Ini yang pertama bisa dipahami ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ini bisa tenang nggak yang sebelah kanan? Nah, tenang dulu sebentar ya, boleh? Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya, sampai lupa kan jadinya. Jadi kalau misalnya nih kita ini di awal mendapati kebaikan barang sedikit dan kita mau bersyukur, itu pasti ada tambahannya. Kalau ada keluhan, itu nggak bakal ada tambahannya. Misalnya ada orang nih antri sembako, gratisan nih, dapat pembagian. Ditanya sama kita, dapat apa? Alah, cuman beras 2 kilo, cuman telur 3 biji, cuman gula 1/4. Tuh, isinya tuh keluhan semuanya. Walaupun mengeluh nih orang nih, dia ngerasa kecil, tapi bulan depan kalau ada pembagian ikut lagi nggak dia? Ikut lagi. Kalau ditanya gimana jawabannya? Po, dapat apa bulan ini? Sama aja, beras 3 kilo, telur 3 biji, sama gula 1/4. Ya Allah. Itu sampai nenek-nenek Panjat Pinang juga jawabannya seperti itu tuh. Terus aja kayak gitu. Intinya keluhan. Ada nggak perbaikan? Nggak bakal ada. Tapi kalau misalnya ada orang ditanya, dapat apa bu? Alhamdulillah, dapat beras 3 kilo, dapat telur 3 biji. Alhamdulillah juga ini dapat gulanya 1/4. Maka biasanya setelah itu akan ada tambahan. Nah, tambahan itu 2 modelnya. Ada yang ditambah itu kualitasnya, ada yang tambah kuantitasnya. Jadi ada yang ditambah banyaknya, ada yang ditambah kualitasnya. Misalnya nih dengan yang sedikit jadi cukup, itu namanya berkah. Dengan yang sedikit nikmat betul menikmati itu. Ada orang yang makan yang harus makan mewah dulu baru bisa merasakan kenikmatan. Ada orang yang hanya sebatas tahu tempe sambal. Ini nikmat betul makan itu. Nah, itulah ciri makanan yang Allah titipkan di dalamnya keberkahan. Jadi jangan selalu digambarin siapa yang bersyukur pasti ditambah. Kebayang nggak pas lagi bawa motor, ya Allah saya bersyukur punya motor roda 2 jadi 4 rodanya, gitu ya. Langsung dikabul jadi 4, kan nggak gitu konsepnya. Bisa jadi ditambah itu motornya nggak pernah mogok, ya kan? Motornya selalu sat-set saat diminta kemanapun, nggak pernah ada istilah bocor ban di jalan, kehabisan bensin, motor mogok dan sebagainya. Itu keren di situ. Maka bersyukur aja dulu. Tapi ingat, kalau sudah kebanyakan, kita jarang nih bisa memahami bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Cung angkat tangan yang tadi malam sempat bilang gini ke Allah, ya Allah, terima kasih untuk kedipan mata, terima kasih untuk detak jantung, ya Allah terima kasih untuk bisa pup hari ini. Ya, bisa buang angin juga, yang walaupun yang ada yang kredit ada yang cash kan ya, yang bergantung tempat kan ya, kentut itu. Ya Allah terima kasih banyak gitu. Ada nggak yang sampai segitunya berterima kasih kepada Allah? Ya Allah terima kasih atas nikmat 2 mata yang dengannya hamba bisa melihat. Ada yang tadi malam sebelum tidur gitu bilang ke Allah? Ada? Nggak ada juga. Padahal penglihatan itu nikmat bukan? Nikmat, dicabut sebelah aja. Gelap betul dunia kita ini. Atau ada orang yang mengalami kecelakaan dan dua matanya itu sampai nggak berfungsi. Mau kiamat rasanya. Berat nggak? Berat. Tapi kita ini hari-hari melihat, makanya jadi biasa kan ya. Jadi biasa. Makanya ada pepatah mengatakan kalau sudah tiada baru terasa. Itu lagu ya, bukan pepatah ya. Kalau sudah tiada baru terasa. Itulah nikmat seperti itu. Nah, ada yang hafal doa keluar dari kamar mandi? 10.000. Ayo angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan dong ya. Ayo angkat tangan dulu, baru saya tunjuk. Gak usah rame-rame, 1 orang. 10.000, 10.000. Ayo 10.000. 15 deh, 15. Ayo, naik dong, iya. Iya. Masa topik aja 2 bulan dan naik haji ya kan? Gini taruh jawaban kayak gini gak dinaikin. 20 deh, 20. Angkat tangan, angkat tangan. Gak usah. Angkat tangan, angkat tangan. Kamu aja, Po. Kamu aja nah.
Nggak bakal selesai ini. Ayo cepat, angkat tangan. 20.000. Emang teman-teman Syahidina tuh kalau 20.000 kayak buat ngelap keringat aja kayaknya memang ya. Silakan. Ayo. Silakan. Ini udah nih. Ini udah kerja nih ya. Ini mau dikasih nggak buat ini? Boleh tuh, boleh gitu dong. Cakep ya. Nah, silakan. Betul, masya Allah. Di Syahidina ini ya, masya Allah. Baru angkat tangan aja udah betul, coba bayangin ya. Ayo silakan. Ini pendek-pendek. Masya Allah. Baik. 20.000 habis ini ya. Terima kasih buat masnya ya sudah ngasih. Iya gitu dong. Sebagai kakak harus gitu bisa mengalah ya buat adik-adik ya. Baik. Ini 20. Siapa namanya? Yananda. Yananda ya. Nanti setelah kajian nanti saya kasih hadiah 20.000 ya. Baik. Teman-teman sekalian, barakallah. Nah, teman-teman sekalian dari rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin nih. Keluar dari kamar mandi, dengarkan. Keluar dari kamar mandi itu doanya itu apa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Itu keluar dari kamar mandi kita bersyukur, kebayang nggak? Kan alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Kita kalau habis makan rasa-rasanya wajar kan? Kita bilang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu kayaknya wajar banget karena habis makan. Ini habis pup. Bayangin coba, habis pup keluar alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran, yang bisa menimbulkan penyakit, dan ya Allah maafkan saya. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksudkan di sini adalah kita ini berterima kasih atas satu nikmat yang menurut kita tuh biasa aja gitu. Bisa pup tuh kan menurut kita biasa aja. Padahal kalau ada orang yang disumbat gak bisa pup seminggu aja, perut kembung gitu, muka udah memerah, bahkan membiru sebagian badannya kan. Itu baru pup aja, belum buang angin, belum pipis. Orang susah buang air kecil. Itu kalau nggak dia pakai jaminan kesehatan itu jutaan lo bayangin. Itu masalah pipis. Belum mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh, ya kan? Belum lagi nikmat penglihatan, pendengaran, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa merasa. Jadi ternyata nikmat-nikmat itu zaman sekalian bukan hanya sebatas yang kita nikmati, bahkan yang bisa keluar aja itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi itu tadi, kenikmatan itu kalau sudah terlalu sering kita nikmati, itu kayaknya seolah kayak nggak ada gitu. Sampai kapan? Sampai dia tuh hilang dari diri kita. Maka sebelum semuanya hilang, kita patut untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini satu. Pokoknya apapun rezeki yang teman-teman terima, udah ucapkan aja dulu alhamdulillah. Teman-teman misalnya, jujur ya, dapat tumpang dari tetangganya, dapat tumpang, ujungnya aja. Yang lancipnya itu, nah ujungnya aja. Terus polosan, nggak ada sambelnya, nggak ada dagingnya, nggak ada apa-apanya, polos betul gitu kan, mulus gitu kan. Kira-kira mampu nggak kita bilang alhamdulillah? Belum tentu. Tapi kalau misalnya dikasih satu tumpang utuh, ada orek tempenya, ada daging, ada sambal, oh itu pasti makasih mbak ya, makasih banget loh mbak gitu. Paham ya? Tapi mulai hari ini saya berharap di teman-teman di Syahidina ini semuanya, sekecil apapun rezeki, bahkan orang bertanya aja tentang yang sedang kita jual ini, kita bilang apa? Alhamdulillah. Loh kan dia cuma nanya Ustaz, betul dia nanya, tapi jawaban itu boleh jadi jawaban itu yang dia simpan yang akan disampaikan kepada yang lain. Kalau disyukuri, kalau enggak bakal ada tambahan. Orang datang nih, Pok, yang itu tuh gimana sih caranya? Itu berapa sih itu? Terus kita jawabnya ogah-ogahan aja, biasa aja, cuma nanya bla bla bla, selesai udah. Oh ya udah segitu aja. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah ya Allah ada yang bertanya, mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan. Nanti akan ditambah, tambahannya dengan cara apa? Dengan cara orang tadi berbicara kepada yang lain, menyampaikan kepada orang yang memang lebih tepat untuk bisa mendapatkan apa yang kita jual. Sudah pahami ya? Jadi syukur itu maknanya memanjang, sebagaimana Imam Ibnu Katsir menyampaikan, boleh jadi kesyukuran kita hari ini, pengabulan tambahannya itu 2 hari kemudian, ada yang seminggu kemudian, ada yang sebulan kemudian, atau dia datang di saat yang memang tepat. Jadi saat yang tepat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wala yutihi ad-du'a illa wa qad adalahu al-istijabah. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk bisa berdoa, diberikan hadiah dia untuk bisa berdoa, kecuali memang Allah pengen mengasih ijabah, pengen mengijabah doa dia. Kita ini sama aja hidupnya 24 jam.
Tapi apakah di antara 24 jam itu kita semuanya kepikiran doa aja? Kan enggak juga. Ada mainnya, ya kan? Ada kerjanya, ada ngurusin anak, ada ngurusin mantan gitu, ada ngurusin si ayang bebek misalnya dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi 24 jam ini enggak semuanya kita fokus ke Allah kan? Enggak. Dan tidak setiap kita dalam 24 jam itu ingat satu yang kita pengenin tapi belum kesampaian, enggak juga. Tapi ada kalanya itu saat kita ini sedang duduk keingetan sesuatu yang kita pengen banget tapi belum kesampaian. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kayaknya pernah. Pas bawa motor nih ingat sesuatu, ya Allah saya pengen itu tapi belum kesampaian. Ada nggak? Ada. Nah tapi kita nganggap bahwa nanti aja lah doanya pas lagi habis sholat. Nanti aja lah nunggu asar. Nanti aja lah nunggu tahajud. Ya kalau bangun, ya kan? Ini aja gitu tuh kalau punya hajat. Nanti ya Allah, nanti malam mau tahajud, mau doa gitu kan. Ada kemarin bapak-bapak itu, Ustadz, saya tuh punya hajat gede banget. Terus, tapi saya belum doa. Lah kenapa belum doa? Nanti Ustadz nunggu haji. Coba bayangin, nunggu haji. Saya bilang, Bapak udah daftar? Belum. Allahu Rabbi, Pak. Bapak tahun ini daftar, 30 tahun lagi baru berangkat gitu ya. Ya kalau nyampe umurnya, ya kan? Kalau nyampe, kalau enggak, coba. Saya bilang gini, Pak, doa aja dulu, doa. Ada perasaan ping berdoa. Kenapa? Perasaan ingin berdoa itu adalah hadiah. Siapa yang ngasih? Allah. Ku kasih nih perasaan ingin berdoa. Doalah, gak usah nunggu ideal. Nanti Ustaz depan Ka'bah, pujuan memang ya. Mau doa nanti depan Ka'bah, udah daftar? Belum Ustaz. Nanti maksud saya, kalau punya hajat yang besar, saya pengennya nanti Ustaz doanya yang khusyuk depan Ka'bah. Nanti. Tapi sekarang doa dulu, siapa tahu nanti Allah kabulin bisa ke tanah suci. Nanti pas di tanah suci bisa ngomong langsung kan gitu ya. Bisa nanti di depan Ka'bah bisa nangis, bisa doa. Tapi kalau belum daftar, uangnya belum ada, hilalnya belum kelihatan, ya nggak usah gaya gitu. Nanti aja Ustaz doanya depan Ka'bah. Nanti dulu itu belakangan. Pokoknya kita hari ini punya keinginan, terus dihadirkan oleh Allah dalam hati kita untuk berdoa, doa. Gak masalah dimanapun, kapanpun, selama tempatnya itu baik dan selama tempatnya itu suci. Jangan juga pas lagi nongkrong kamar mandi keingetan sesuatu langsung doa di atas pas lagi nongkrong gitu kan. Jangan, itu dosa jadinya. Ini dimanapun, termasuk di jalan juga boleh. Pas lagi di jalan keingetan sesuatu nih, ya Allah saya tuh pengen banget bisa umroh gitu. Sambil bawa motor boleh nggak doa? Boleh. Yang penting jangan angkat tangan itu aja. Iya, nanti pas turunan gitu, ya Allah gitu. Iya, doanya belum tentu dikabul, nyawa udah melayang tuh pasti sudah ya. Iya, doanya belum. Iya. Jadi doanya melangit sama arwah-arwahnya juga melangit. Iya. Wassalamualaikum pokoknya sudah itu ya. Jadi dimanapun boleh. Pas lagi masa keinget sesuatu yang pengen didapatin belum dapat, berhenti dulu masanya, matikan dulu kemudian doa. Nggak masalah, nggak ngadep kiblat nggak masalah. Lain nanti dalam keadaan ideal tuh misalnya memang bangun malam gitu kan, ngadep kiblat, angkat tangan, itu yang idealnya. Tapi kapanpun ada perasaan ingin berdoa, doa sudah, nggak usah nunggu nanti. Ini ada satu kisah yang menarik. Imam Hasan Al-Basri itu punya murid ceritanya. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu seorang ulama yang lahir 10 tahun setelah Nabi meninggal. Jadi Nabi meninggal, 10 tahun kemudian Imam Hasan Al-Basri lahir. Jadi deket banget jaraknya dengan Nabi sebenarnya. Cuman karena nggak ketemu sama Nabi, ketemu sama sahabat-sahabat Nabi gitu. Nah beliau itu punya murid. Waktu itu mau pergi ke Basroh. Engkau udah doa belum? Belum, nanti aja pas di jalan. Muridnya ini cerdas. Kenapa cerdas? Orang musafir itu doanya makbul. Jangankan ke luar negeri teman-teman sekalian. Teman-teman ke Samarinda, terus sampai sana asar misalnya. Terus salat asar, habis itu doa banyak-banyak. Itu makbul karena lagi safar. Bukan karena teman-teman doanya di dalam masjid, bukan hanya karena itu, bukan, tapi karena teman-teman lagi safar, itu aja. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri dibacakan hadis ini, wala yu'tihi ad-du'a illa waqad 'ada lahul istijabah. Tidaklah seorang itu diberikan kesempatan buat berdoa kecuali memang Allah pengen ngabulin. Langsung angkat tangan, ya Allah, hamba minta ini, minta itu, minta ini, minta gitu. Kenapa? Karena perasaan ingin berdoa itu hadiah. Siapa yang ngasih hadiah? Allah. Mau diambil nggak kira-kira? Nah, kalau mau diambil, kata Allah, aku tambah. Apa tambahannya? Dikabulin keinginannya. Gitu ya. Jadi nggak usah nunggu nanti, nggak usah nunggu ideal. Ustadz, saya mah malu untuk berdoa. Kenapa? Saya belum sempurna. Pucungan memang ya. Aku ini manusia penuh dosa. Ya siapa yang nggak punya dosa? Ya nunggu nggak punya dosa. Ya kapan? Jadi malaikat dulu, baru bisa doa. Makanya saya berpesan buat saya juga sama. Kalau pas lagi bawa motor nih ingat sesuatu itu yang belum kesampaian, doa ya sepanjang jalan. Ya Allah, ini entar lagi mau ujian. Ya Allah mudahkan ujian saya. Nggak apa-apa. Teman-teman di SMA nih.
Pas lagi duduk-duduk atau pasti nyapu di sini kan, keinget nih mau ujian, ya Allah mudahkan ujian saya. Nggak apa-apa, sambil nyapu juga nggak masalah. Yang penting ketika perasaan keinginan sesuatu hadir dalam hati, maka segera ungkapkan. Kenapa? Kan itu adalah hadiah. Ini bahasa kitanya nih, kita lewat depan orang yang nawarin kita duit. Pok, duit Pok 1 juta, nanti aja. Ih, gaya ya. 1 juta nih Pok, nanti aja. Lagi sibuk. Gitu gambarannya. Pas balik mana butuh, udah diambil orang lah. Iya, udah kesempatan udah lewat kan. Nah makanya ketika ada kesempatan buat berdoa, doa. Paham di sini yang kedua? Nah, tidaklah seorang itu diberikan hadiah untuk berdoa kecuali pengen Allah kasih tambahan. Tambahannya apa? Pengabulan doa. Yang ketiga, wala yu'tihi al-istighfara illa wa qad adalahul ghufran. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk beristighfar, mohon ampun, kecuali Allah pengen memberikan ghufran. Ghufran itu bukan yang bisa bahasa cacing, bukan ya. Bukan, kita nggak ngomongin yang itu, bukan ya. Bukan yang bisa ngomong bahasa hujan dan sebagainya ya. Ini ghufran itu artinya ampunan. Apa? Ampunan. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan, ya, diberikan hadiah untuk memohon ampun kecuali Allah pengen kasih hadiah yang lain, yaitu apa? Ampunan. Jadi ada orang nih istighfar, ya Allah saya mohon ampun. Ya saat itu juga Allah pengen ngasih ampunan. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, ada seorang bapak datang ke rumah gitu ya, sendiri dia. Dia bilang gini, Ustadz, saya tuh mau hijrah. Wah, tema hijrah kan ngejreng ya kan. Kalau pas lagi bulan Muharram sih. Ustadz, saya ini mau hijrah dari Balikpapan. Kenapa Pak? Saya tuh kayak udah ngerasa nggak betah di Balikpapan. Kenapa? Gini. Saya itu Ustadz, kalau ke daerah kota, ngelihat ada hotel itu saya sedih Ustadz. Kenapa? Saya pernah melakukan dosa di situ. Maju lagi disebutin hotelnya. Saya tahu itu hotelnya, disebutin hotelnya. Saya juga sedih Ustadz di situ. Kenapa sedih Pak? Saya pernah melakukan keburukan juga di situ. Ke arah Melawai gitu kan, ke arah Melawai itu kan ada hotel, nggak usah sebutin hotel, tahu lah ya, di belakang PLN itu kan ada, nggak usah sebutin, itu inisial aja ya, ada belakang PLN itu ada gede banget gitu hotel. Saya juga sedih kadang di situ Ustaz. Kenapa? Saya juga pernah melakukan dosa di situ. Sama ke Kampung Baru juga sama, ke arah Kampung Baru kan ada hotel juga gede ya, nggak usah sebutin lah, teman-teman tahu lah, ada depan apartemen Pertamina tuh kan. Saya juga sedih juga Ustadz gitu kalau di situ. Kenapa? Saya ingat dosa. Karena saya pernah melakukan dosa di situ. Jadi pas nyetir mobil tuh saya nangis gitu. Saya bilang nih, Pak, boleh saya nanya nggak? Boleh Ustadz. 1, ini dari semua tempat yang Bapak kunjungi dan Bapak pernah melakukan dosa di situ, ada orang tahu nggak? Nggak ada Ustadz. Istri Bapak tahu nggak? Enggak. Bersyukur Pak. Kenapa? Karena seburuk itu ternyata tidak ada yang tahu. Padahal Balikpapan itu sempit loh, ya kan? Bisa jadi ketemu sama rekan kerja, teman SD, teman SMP, atau relasi, sepupu dan sebagainya, ketemu gitu ya. Bisa aja kan sama teman, bisa. Ini Balikpapan itu kecil, tapi ternyata dari sekian banyak tempat yang Bapak melakukan keburukan, nggak ada orang yang tahu. Berarti Allah masih sayang nih Pak, ditutupi dulu aibnya. Ditutup aibnya. Saya awalnya itu mau husnudzon juga berat. Coba kira-kira teman-teman bisa nggak husnudzon sama Bapak ini? Mungkin punya perasaan, mungkin dia tahajud sama selingkuhannya. Wih, tahajud, bayang sama ya. Ngerinya. Kayaknya buat husnudzon itu saya berat juga gitu ya. Awalnya memang saya tuh udah paham masalah husnudzon itu dosa. Tapi saat dia bilang di sini melakukan dosa, untuk husnudzon itu berat. Mungkin dia mau sholat taubat gitu kan dengan selingkuhannya itu. Kan kayaknya enggak juga gitu. Dan yang membuat saya takjub itu adalah ketika dia menyampaikan satu hotel, satu wanita, dan itu berbeda-beda. Oh, paham sudah maksudnya kan? Saya kira melakukan keburukan itu saya kira mabuk atau clubbing gitu kan, kan ada lah ya di hotel-hotel bintang itu kan ada yang tempat yang seperti itu lah ya. Saya kira awalnya itu, tapi saat dia jujur ternyata itulah masalahnya. Baik, saya bilang Pak bersyukur karena nggak ada yang tahu. Yang kedua, Bapak kena penyakit. Ustadz, saya itu kerja di perusahaan yang mewajibkan saya itu MCU, medical check up itu per 3 bulan. Karena urusannya bukan lagi dalam negeri tapi luar. Nanti berapa bulan depan ke sana, nanti bulan ini balik lagi gitu kerjanya. Jadi per 3 bulan harus MCU untuk memastikan semua tubuhnya itu sehat. Dan saya sehat Ustaz, nggak ada satupun penyakit. Ya Allah Pak, Bapak harus bersyukur Pak. Ini sekian banyak keburukan dilakukan tapi masih dalam keadaan sehat fisiknya. Padahal dalam timbangan saya Bapak itu paling nggak sudah punya penyakit kelamin lah paling nggak. Entah itu gatal di bagian paha dan sebagainya gitu. Tapi ternyata nggak ada, clear. Ya walaupun saya tahu dia kerja di mana, Ustaz dukun, bukan dukun.
Tapi saya ngeliat mobilnya ada stiker gede banget gitu ya. Itu iya perusahaannya, apa ada namanya di sini kan. Perusahaannya ada lagi di sebelah kiri gitu kan. Nah, baik. Saya bilang Pak, bersyukur juga Pak. Di saat orang-orang itu baru sekali dua kali itu sudah punya penyakit yang aneh-aneh gara-gara itu. Tapi Bapak masih clear nih, Masya Allah. Bersyukur Pak. Yang ketiga, apa Ustaz? Bapak masih hidup? Ya masih lah Ustaz, kalau mati ngapain kesini kan ya? Nah, saya masih lah Ustaz. Saya bilang Pak bersyukur. Maka saya ceritakan gancet. Tahu gancet? Orang Jawa pasti tahu nih, tapi kalau orang Balikpapan nggak tahu biasanya. Tahu gancet? Binatang yang nyedot darah itu nah. Kalau pacet itu ya. Kalau pas nutup pintu nggak pas kena tangan. Oh gencet ya. Gancet itu laki perempuan melakukan hubungan badan di luar dari pernikahan dan nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa dipisahin. Itu namanya apa? Gancet. Kejadian ini ada dan itu nyata. Paling kalau misalnya ketahuan manggilan orang, paling malu setahun 2 tahun saya bilang. Ini kan ini gancet nih, terus dibacain Quran, dua-duanya diajak bertobat dan ternyata bisa dikeluarkan. Mohon maaf agak vulgar sedikit. Nah, dibacakan Quran terus dia mau bertobat dua-duanya itu pisah memang. Bisa. Malu nggak kira-kira? Malu, tapi paling setahun 2 tahun. Tapi masih bagus. Kenapa bagus? Masih ada kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Masih ada kesempatan buat memperbaiki diri. Nah sekarang saya kisahkan, saya juga pernah kisahkan kalau tidak salah di sini. Kalau nggak percaya nanti teman-teman searching aja di mesin pencariannya itu Karawang Info. Ya, Karawang Info nanti cari beritanya tentang wanita berteriak minta tolong di kamar hotel lah. Itu keywordnya misalnya. Itu ternyata ada satu kejadian. Si wanita ini berteriak minta tolong dalam kamar hotel. Tolong gitu kan. Maka datang nih, karena memang suara gaduh itu datang, kemudian pakai kunci ganda tuh kan, terbuka. Kenapa dia minta tolong? Karena ada di atasnya itu laki-laki yang mati saat melakukan hubungan badan dengan dia. Pertanyaan saya, kalau orang kayak gini, bisa nggak dia tobat? Nggak bisa, kapan tobat? Gitu. Maka saya bilang bersyukur Pak, dari sekian banyak keburukan yang dilakukan, tapi masih dikasih kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka ditarik ke hadis ini, tidaklah seseorang diberikan hadiah untuk beristighfar, mohon ampun, kecuali memang Allah pengen ngampuni. Nah Bapak nih ngeliat ke sana nangis, ke sini nangis gitu. Itu perasaan tuh hadiah bukan? Hadiah dari Allah. Maka Bapak sambut dengan istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya pernah melakukan dosa di situ, ampuni saya. Itu udah cakep Pak, saya bilang. Tapi ingat, ada berikutnya nih pesan Nabi. Ini kan yang ketiga. Yang keempat apa? Wala yu'tihi at-taubata illa waqad adalahul qabul. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan buat bertobat, jadi kasih hadiah untuk bertobat, kecuali memang Allah pengen mengasih hadiah apa? Penerimaan taubatnya. Nih. Karena istighfar itu belum menentukan dia itu taubat. Istighfar itu belum menentukan dia itu taubat. Kadang ada orang istighfar tapi bikin dosa, ada nggak? Ada. Bisa gini, astagfirullahaladzim, kok bisa ya dia kayak gitu? Padahal loh pengajiannya rutin. Nah,